Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Fakih Nyaung. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita tentang kehidupannya Marsinah. Siapa itu Marsinah? Marsinah yang melegenda, dikisah oleh Lima Algojo karena membela kaum buruh. Tepat pada tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional diperingati, termasuk di Indonesia. Tidak hanya di luar negeri, peringatan Hari Buruh Indonesia selalu identik dengan aksi atau demo. Ke jalan menyuarakan aspirasi-aspirasi seorang buruh. Bicara soal buruh di Indonesia, tidak lepas dengan sosok seperti Marsinah. Ia merupakan salah satu aktivis buruh di Indonesia pada zamannya yang menjadi salah satu korban Orde Baru. Marsinah hilang lantaran diculik oleh sekelompok orang dan dihakimi hingga tewas. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Cegong, Desa Bilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Marsinah adalah seorang buruh yang bekerja pada PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan yang sangat energik ini adalah sosok wanita, adalah sosok buruh yang progresif dan tidak ingin mengalah begitu saja kepada nasib para buruh walaupun ia lahir di keluarga yang tak mampu. Marsinah merupakan seorang yang memiliki hobi membaca yang setiap tahunnya pasti ia mendapatkan juara di sekolahnya. Namun, bekal juara dan hobi membaca saja tidak cukup untuk mengantarkan Marsinah ke jenjang perkuliahan. Akhirnya, selesai tamat SMA, kalau sekarang Marsinah memutuskan untuk bekerja sebagai buruh PT. Suatu hal yang jarang sekali ditemukan pada kebanyakan buruh wanita pabrik di lingkungan perusahaan di mana ia bekerja. Marsinah merupakan aktivis dalam organisasi buruh SPSI, unit kerja PT CPS. Meskipun belum lama aktif, sosok Marsinah ini merupakan buruh wanita yang sangat vokal menyuarakan hak-hak buruh di Indonesia pada waktunya. Pada unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 ke Rp2.250 pada tanggal 4 Mei 1993. Dialah yang memimpinnya. Dan ketika beberapa rekannya dikeluarkan dari perusahaan, dia pula lah yang menyuarakan dan membelanya. Perjuangan Marsinah mengalami puncaknya pada tanggal 5 Mei 1993, yaitu ketika suatu malam dia diculik dan disiksa oleh 5 orang algojo dari PT CPS. Diperkirakan pada malam itu Marsinah tewas. Dan baru pada tanggal 9 Mei 1993 mayatnya ditemukan. Ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan di sebuah gubuk di dekat hutan dengan jarak 200 km dengan tempat ia bekerja. Kematian Marsinah yang tak wajar itu disuarakan oleh kaum buruh pada masanya. Mereka menuntut pihak aparat untuk mengusut tentang kasus Marsinah ini. Sebagai rasa simpati terhadap Marsinah, kaum buruh pada masa itu membentuk suatu organisasi, yaitu Komite Solidaritas Marsinah. Dirinya memiliki tipikal seorang buruh perempuan desa yang mengkota tapi terpinggirkan. Namun sosoknya secara tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk-pikuk perindustrian, manufaktur, dan resepsi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Marsinah adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan, yaitu Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya. Lahir dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ibunya meninggal saat ia masih berusia 3 tahun. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan seseorang perempuan tetangga desanya. Sejak saat itu Marsinah diurus dari kecil oleh neneknya. Di kalangan teman-teman SD dan gurunya di SD Negeri Nglundo, meskipun kepandaiannya dipandang biasa-biasa saja, tetapi kerajinan, minat baca, sikap kritis dan tanggung jawab sangatlah menonjol pada diri Marsinah.
Selesai Marsinah tamat SLTA atau sekarang SMA, Marsinah mulai ngelamar kerja karena tidak bisa melanjutkan perkuliahannya karena keterbatasan biaya pada waktu itu. Di tahun 1989, ia ke Surabaya menumpang di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja di berbagai perusahaan, akhirnya Marsinah diterima kerja pertama kali di pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut. Gajinya pun jauh dari cukup untuk memperoleh tambahan uang jajan atau makan sehari-hari. Ia sambil jualan nasi bungkus di dekat perusahaan tempat ia bekerja dengan harga 150 per bungkus. Sebelum akhirnya pada tahun 1990 bekerja pada PT Catur Putra Surya, yang hingga saatnya sosok Marsinah ini tewas secara mengenaskan dekat hutan sekitar 200 km dari tempat ia bekerja. Urbanisasi, berdagang untuk penghasilan tambahan, dan berpindah tempat kerja dari satu pabrik ke pabrik yang lain untuk mendapatkan upah yang lebih layak merupakan kisah klasik buruh perempuan di Jawa sejak awal dasawarsa 80-an. Itulah kisah singkat Marsinah yang sampai sekarang, sampai detik ini masih disuarakan hak-haknya oleh kaum buruh masa sekarang. Seperti gambar di samping, sosok Marsinah selalu dijunjung tinggi beserta fotonya di jalan-jalan oleh kaum para buruh. Itu pasti ada dan terjadi di setiap kota di Indonesia selama peringatan Hari Buruh Internasional. Marsinah sebagai pahlawan buruh Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.